Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa. Saya Sulfadli, SIP, MSI, Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai peserta diklat pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ketiga pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar tahun 2023. Melaporkan hasil pelaksanaan implementasi aksi perubahan adik desa. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau biasa disingkat Kabupaten Pangkau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang dijuluki Kota Bolu. Kabupaten Pangkep memiliki luas wilayah 12.362,73 km persegi dengan luas wilayah daratan 898,29 km persegi dan wilayah laut 11.464,44 km persegi. Kabupaten Pangkep terdiri dari 13 kecamatan, 9 kecamatan daratan dan 4 kecamatan kepulauan yang terdiri dari 38 kelurahan dan 65 desa. Kelahiran Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa merupakan kristalisasi dari landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis. Terhadap pembangunan yang berkelanjutan tentunya diharapkan akan mendorong kemandirian desa sebagaimana pada pasal 1/12 dan pasal 3 Undang-Undang Desa yang mengamanahkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat sehingga pengaturan desa salah satunya berdasarkan dari kemandirian. Amanah undang-undang tersebut menjadi bagian dari target pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten Kota sampai di level sasaran perangkat daerah. Untuk mendukung pencapaian target pembangunan tersebut, sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, perlu untuk merumuskan kebijakan yang bersifat akseleratif yang dapat memberikan feedback terhadap kemandirian desa di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pembangunan yang berkelanjutan dan kemandirian desa saling mendukung satu sama lain. Pembangunan yang berkelanjutan menciptakan kondisi yang memungkinkan desa untuk menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengelola sumber daya, mengembangkan ekonomi lokal, dan memperkuat kapasitas masyarakat. Sebaliknya, kemandirian desa merupakan fondasi yang diperlukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Faktanya, berdasarkan status pembangunan desa, di 65 desa sekabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada data Indeks Desa Membangun atau IDM tahun 2021-2022, capaian status desa mandiri masih rendah. Desa berkembang 41 desa, desa maju 22 desa, desa mandiri 2 desa. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masih rendahnya kemampuan desa untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal, serta mengelola sumber daya yang tersedia dengan efektif dan berkelanjutan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan ekonomi, masyarakat desa, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemantauan serta evaluasi program pembangunan desa tersebut. Untuk itu diperlukan sebuah tindakan yang afirmatif. Maka muncul gagasan reformer untuk mengimplementasikan aksi perubahan adik desa, alokasi dana insentif kinerja desa pada alokasi anggaran ADD yang akan mendorong konstruksi perencanaan pembangunan desa yang berbasis afirmatif, yang merata, berkeadilan, dan berbasis kinerja. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep untuk mewujudkan visi kelima di tingkat desa adalah mengembangkan skema transfer anggaran berbasis Kimedia yang disebut alokasi dana insentif kinerja desa atau adik desa dalam kebijakan pembangunan alokasi dana desa atau ADD yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pangkep tahun 2023. Kebijakan ini memberikan insentif fisikal kinerja kepada pemerintah desa yang bekerja baik dalam melakukan program atau kegiatan bidang lingkungan hidup
DPMD Kabupaten Pangkep mengembangkan skema adik desa. Kebijakan adik desa tahun 2023 diatur dengan 4 alokasi. Sebagai implementasi adik desa, maka reformer bersama tim efektif melaksanakan serangkaian tahapan yang terdiri dari 6 milestone, yang dimana setiap milestone ini terdiri dari 3 kegiatan. Milestone 1, terwujudnya persepsi antar stakeholder dan pemangku kepentingan. Kegiatan terdiri dari 1. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kadis PMD selaku mentor. 2. Melakukan koordinasi dan saran pendapat dengan stakeholder internal lingkup pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 3. Melakukan koordinasi dan saran pendapat dengan stakeholder eksternal sebagai mitra kerja reformer. Pada kegiatan ini, reformer melakukan konsultasi kepada mentor terkait persiapan pelaksanaan implementasi aksi perubahan dan instrumen-instrumen yang akan dilakukan oleh reformer. Melalui implementasi adik desa, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan melalui akselerasi pencapaian status kemandirian desa di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Akselerasi pencapaian kemandirian desa memberi ruang gerak terhadap pelaksanaan pembangunan desa di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kehadiran adik desa diharapkan dapat mendukung pencapaian target dan sasaran perangkat daerah dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Pada kegiatan ini, reformer melakukan koordinasi untuk menerangkan terkait terobosan inovasi adik desa termasuk tujuan dan manfaat dalam implementasi aksi perubahan tersebut. Reformer melakukan koordinasi dan konsultasi sekaligus strategi dan pola implementasi aksi perubahan untuk dikonsolidasikan dengan mitra kerja perangkat daerah. Dalam rangka penyelesaian tujuan pembangunan nasional, daerah dan desa, reformer melakukan koordinasi dan dukungan komitmen sebagai akselerasi pencapaian pembangunan dan kemandirian desa. Pengawasan pengelolaan keuangan desa dimulai dari penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Melalui adik desa, pengelolaan keuangan desa akan meningkatkan kinerja perencanaan dan penganggaran desa yang berorientasi pada money follow function. Pemenuhan alokasi anggaran diharapkan dapat dilakukan dengan pendekatan kinerja sebagai tolak ukur dari pengelolaan keuangan yang akuntabel. Untuk itu, dengan formulasi adik desa akan membentuk sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel secara sistematis. Pencapaian Dasa Cita Pangkep Sehat merupakan pemenuhan layanan dasar kesehatan masyarakat. Sebagai afirmasi pemenuhan layanan dasar tersebut, maka melalui formulasi adik desa memastikan kebutuhan layanan dasar kesehatan masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan kewenangan dan lokal desa. Pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan menjadi hak seluruh masyarakat, sehingga kehadiran adik desa memberikan upaya akselerasi pemenuhan hak dan perlindungan tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan mendorong pencapaian good governance sampai dengan tingkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dapat sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang sehingga menjadi satu kesatuan yang membangun sistem yang simbiosis mutualis. 10 program PKK menjadi bagian dari formulasi adik desa. Pemenuhan dan sasaran program kegiatan PKK akan memberikan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan sehingga siklus ekonomi keluarga dapat meningkatkan ekonomi usaha keluarga. Dapurnya mau desa jadikan rumah isi untuk sementara sebelum ada anggaran. Sekarang harus dijadikan rumah isi. Jadi instruksi Pak Bupati. Dapurnya desa. Katakan itu desa ketua apa namanya? TPPS namanya. Sebagai aspirator yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara masyarakat dan pemerintah, maka kehadiran organisasi non-pemerintah
Yasbib Sulawesi memberikan warna dalam formulasi adik desa dan juga sebagai penunjang dalam menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung di desa. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan implementasi aksi perubahan adik desa, maka reformer membentuk tim kerja lintas perangkat daerah yang terdiri dari berbagai unsur sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor 361 tahun 2023 tentang pembentukan tim efektif alokasi insentif kinerja desa tahun 2023 yang terdiri dari kelompok kerja penyusun indikator, kelompok kerja publikasi dan dokumentasi, kelompok kerja digitalisasi dan teknologi informasi. Milestone 3, tersusunnya indikator dan data dukung formulasi adik desa. Perumusan identifikasi formulasi adik desa melahirkan 4 alokasi. Alokasi tersebut terdiri dari alokasi dasar, alokasi formula, alokasi kinerja, dan alokasi afirmasi yang selanjutnya akan dibahas di dalam forum grup diskusi. Dari 4 alokasi tersebut teruraikan 10 indikator dan 21 sub-indikator penilaian. Untuk alokasi dasar dengan persentase sebesar 35% dibagi rata ke 65 desa. Alokasi formula dengan persentase 25% dengan 4 indikator dan 9 sub-indikator. Alokasi kinerja dengan persentase sebesar 30% dengan 3 indikator dan 12 sub-indikator. Alokasi afirmasi dengan persentase sebesar 10% dengan 2 indikator. Dari keseluruhan alokasi, indikator, dan sub-indikator adik desa sebagaimana ketersediaan anggaran alokasi dana desa sebesar Rp76.191.691.300 yang akan terbagi ke 65 desa sekabupaten Pangkep. Dengan rata-rata setiap desa teralokasikan di atas Rp1 miliar. Selain hal tersebut, juga indikator adik desa dapat menjadi generator dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di tingkat desa melalui alokasi afirmasi yang dialokasikan setiap desa sebesar 10% pemenuhan pengentasan kemiskinan di desa. Milestone 4, tersusunnya data formulasi indikator adik desa. Pengisian data dukung dari 4 alokasi, 10 indikator, dan 21 sub-indikator penilaian dilakukan melalui sosialisasi kepada para pendamping kecamatan dan desa sebagai mitra dinas pemberdayaan masyarakat desa. Ruang lingkup data dukung tersebut mencakup data-data yang secara sektoral memberikan informasi dan pengukuran kinerja pemerintah desa. Untuk memastikan kesesuaian data dan ketetapan data isian pada indikator dan sub-indikator adik desa, reformer sama tim efektif melaksanakan pemantauan ke pemerintah desa dengan menghadirkan seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat yang merupakan bagian dari kontrol sistem penetapan anggaran desa. Tim efektif melakukan review dan evaluasi atas pengisian indikator adik desa. Di setiap desa, kegiatan tersebut menjadi satu bagian yang komprehensif terhadap pemenuhan dari 4 alokasi. Semakin bagus data yang disajikan oleh desa, maka semakin baik kualitas data tersebut sehingga dapat berdampak pada penyediaan anggaran yang lebih baik. Berdasarkan sajian data yang telah dipenuhi oleh pemerintah desa, maka reformer melaporkan hasil pengisian data tersebut sebagai pedoman untuk melakukan perhitungan anggaran desa di setiap desa pada alokasi anggaran perubahan tahun 2023. Milestone 5. Terwujudnya data formulasi adik desa dalam bentuk digital. Kegiatan terdiri dari 1. Melakukan koordinasi programmer terkait desain, menu atau tools formulasi adik desa. 2. Pembuatan modul formulasi adik desa oleh programmer. 3. Launching data adik desa. Hasil pengisian data adik desa diformulasi ke dalam digital. Hal tersebut menjadi bagian reformasi birokrasi sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Salah satunya dalam digitalisasi birokrasi,
Melalui sistem digitalisasi tersebut, maka setiap desa melakukan penilaian mandiri terhadap kinerja desa. Tim efektif menyusun modul digitalisasi adik desa. Adapun akses digitalisasi desa tersebut dapat diakses melalui website Pangkep Desa. Dalam rangka implementasi aksi perubahan adik desa, maka dilakukan launching sekaligus sosialisasi pembahasan alokasi anggaran setiap desa. Milestone 6. Terbentuknya rancangan peraturan Bupati tentang perubahan pengalokasian alokasi dana desa setiap desa tahun 2023. Kegiatan terdiri dari 1. Rapat pembahasan rancangan peraturan Bupati tentang perubahan besaran alokasi dana desa setiap desa tahun 2023. 2. Pengajuan rancangan peraturan Bupati tentang perubahan besaran alokasi dana desa setiap desa tahun 2023 ke bagian hukum. 3. Finalisasi merger data digital adik desa. Sebagai bentuk perumusan kebijakan aksi perubahan adik desa, maka reformer bersama tim efektif melakukan penyusunan regulasi dalam bentuk peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan sebagai landasan hukum bagi pemerintah desa untuk menetapkan alokasi dana desa setiap desa pada APBD Desa Perubahan. Perumusan kebijakan ini melibatkan beberapa pihak, antaranya adalah NGO Yasmip Sulawesi, USAID Madani, dan Lembaga Demokrasi Celebes. Keberlanjutan aksi perubahan ini setiap tahun akan ditetapkan dalam peraturan Bupati sebagai pedoman pengalokasian anggaran desa setiap tahunnya. Maka dengan adanya formulasi ini, kebutuhan anggaran dan pencapaian anggaran yang berbasis afirmatif yang merata, berkeadilan, dan berbasis kinerja. Implementasi aksi perubahan adik desa menjadi tumpuan dan harapan sejumlah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Yusran, Lalogau Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, memberikan dukungan dan komitmen kepada Sulfadli SIP MSI atas terobosan inovasi aksi perubahan alokasi dana insentif kinerja desa atau adik desa dalam rangka akselerasi peningkatan status kemandirian desa melalui kebijakan fiskal anggaran bagi setiap desa di 65 desa se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Saya Haji Sahban Salman SH, Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan, memberikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap dukungan komitmen terhadap Sulfadli SIP MSI atas alokasi dana insentif kinerja desa atau disingkat adik desa. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberikan dukungan komitmen kepada reformer Saudara Sulfadli SIP MSI atas terobosan inovasi aksi perubahan dengan judul alokasi dana insentif kinerja desa atau adik desa. Menyatakan dukungan dan komitmen kepada kepada Bapak Sulfadli SIP MSI terhadap terobosan inovasi aksi perubahan alokasi dana insentif kinerja desa yang disingkat adik desa. Saya Resal Idris, Ketua DPC APDSI Kabupaten Pangkep, memberikan dukungan atas inovasi terobosan aksi perubahan alokasi dana insentif kinerja desa adik desa di Kabupaten Pangkep. Ini sangat bermanfaat untuk teman-teman desa. Saya Rosnati Asis, Direktur Eksekutif Yasmip Sulawesi, menyampaikan apresiasi yang sangat positif kepada pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atas keterbukaannya dalam memberikan ruang kolaborasi dan partisipasi bagi organisasi masyarakat sipil dalam mendorong alokasi dana desa yang lebih baik. Menempatkan desa sebagai subjek pembangunan merupakan kristalisasi dari dasar cita Pangkep Hebat. Dari desa untuk Indonesia, salam berdesa. Bangsa di sana tempat lahir